Jangan berpikir kamu tuh masih muda, Beb aku kawin lagi belum, umur masih sekian, aku masih kuliah. Ajal itu tidak nunggu selesai kuliah kamu, tidak nunggu kamu punya anak dulu, tidak nunggu kamu kawin dulu. Ya, bahkan baru kemarin berapa hari yang lalu, Habib dapat lagi ngobrol sama ada orang, ngenjuk tahu itu nak kesianian, kata ngapo, calon bininya meninggal 5 hari lagi nak kawin. Rasulullah SAW mengatakan birru abakum tabarkum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mendoakan orang yang masih hidup, lebih lagi yang sudah wafat, yang sudah tidak mampu lagi menyelamatkan diri dengan ibadah, dengan taubat, dengan apapun, adalah satu bentuk birrul walidain, anak kepada orang tua. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, laulal ahya la halakatil amwat, kalau bukan berkat wong yang hidup di pucuk bumi, celaka kebanyakan wong yang dalam kubur, kata Rasulullah. Yang model macam mana yang celaka dan kubur? Yang memang mereka tidak punya bekal akhirat. Mereka tidak punya bekal akhirat. Mari ikhwan rahimakumullah, kita di pucuk dunia diberi Allah kesempatan untuk bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Makna di sini bukan cuma makna yang positif saja. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan dari kebaikan, maka kamu akan dapatkan panen hasilnya di alam akhirat, mulai dari alam kubur akhirat itu. Sampailah seterusnya puncaknya di surganya Allah. Jangan salah, tanaman yang salah juga berbuah salah. Hari ini Anda menanam suatu keburukan, maka Anda akan dapatkan juga hasilnya kelak di yaumil qiyamah, mulai dari alam kubur, keburukan pula. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi yang kita tanam hari ini barang yang buruk, maka keburukan pasti kita dapatkan. Nah, sekarang berusahalah kita ikhwan rahimakumullah untuk memberikan suatu kebaikan yang kalau bisa sifatnya jariyah. Ilmu yang yantafi' bih itu jariyah, yang mengalir terus. Sedekah yang jariyah. Jangan sebaliknya, ada orang yang justru na'udzubillah min dzalik, mereka berbuat keburukan yang jariyah, kemaksiatan yang jariyah. Kamu bisa saksikan di medsos itu. Nak sejutai kok bisa kamu dapatkan konten-konten porno, konten fitnah, konten segala macam keburukan-keburukan maksiat. Tak YouTube, tak Facebook atau Instagram atau apapun yang membuka segala macam bentuk maksiat. Satu orang yang membuat lalu disebarkan, maka dia nanggung jawab dosa 1000, sejuta atau puluhan juta manusia yang membukanya. Na'udzubillah, nanggung dosa dewek kita tidak sanggup. Apalagi nak nanggung dosa wong sebanyak-banyak itu. Nah, sekarang kita mumpung di Allah kesempatan, masyaallah ikhwan, sebab sekali lagi kematian itu tidak nunggu waktu khusus, tidak menunggu sebab khusus, tidak menunggu saat khusus. Sekarang kita diberikan Allah alhamdulillah secara zahir dekat dengan kebaikan-kebaikan, maka pertahankan dan sabar dan istiqomahkan. Mudah-mudahan dengan kebaikan ini kita diberikan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, seorang akan diwafatkan Allah tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau ikhwan, teman-teman, adik-adik punya kebiasaan yang baik, berbakti sama orang tua, berbuat baik dengan tetangga, rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin ke majelis, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti orang, suka membaca zikir, baca Quran, bahkan sholat sunnah tidak lepas, maka insya Allah dalam salah satu kebaikan ini Anda akan diwafatkan Allah. Tapi sebaliknya hati-hati, kalau yang hari ini berlumuran dengan bermacam-macam bentuk dosa, maka kematian datang di saat engkau melakukan salah satu perbuatan dosa itu. Kalau ini banyak kita saksikan, ya. Orang senang berzina, mati di tempat berzinahan. Orang senang berjudi, mati di tempat perjudian. Orang yang suka mencuri, mati dalam keadaan mencuri. Orang yang suka bermaksiat ini, mati dalam bermaksiat itu. Yang mabuk dengan keadaan mabuknya, yang narkoba dengan keadaan narkobanya, yang senang berjoget dan tempat maksiat dimatikan Allah dalam keadaan demikian. Namun kita dapatkan juga alhamdulillah orang-orang yang dimatikan Allah dalam keadaan kebaikan dengan sesuai kebiasaannya. Allah ikhwan, nasihat buat diri saya dan kita semua. Kafa bil mautil wa'idhu, kata Rasul. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Hari ini contoh kejadian. Ya, mungkin sebagian ikhwan sempat dengar Habib mengumumkan di majelis. Hari ini tadi ada haul di 14 Huruf di Kampung Haddad samping Masjid Al-Haddad. Haul Habib Salim bin Syekh Al-Madihid. Yang semangat menghidupkan itu haul seorang habaib.
yang kemarin sampai tadi zuhur masih hidup, namanya Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kab. Beliau yang nyemangati, pesan ke saya, tolong dibacakan, diundangkan di masjid majelis. Dia yang ngumpul ke dana dengan keluarganya, beliau yang memotorinya, ya. Beliau yang penggerak untuk menghidupkan itu hall, kakek beliau, seorang wali yang mastur, sehat walafiat ikhwan. Di saat hall dia masih hadir, bahkan baca doa. Jam 1 bubar, jam 2 beliau meninggal dunia. Hari ini mayatnya belum dimakamkan, masih ada. Kemarin masih hidup, tadi pagi masih, bahkan sampai acara hall pun masih ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sini dekat. Saya tidak tahu, mungkin lingkungan ini pernah terjadi yang seperti ini. Dekat sama kita nih, Lebak Murni. Tahu Lebak Murni? Ya, di situ ada pesantren Rubatul Muhibbin bin Aswan, guru kita, tua kita Habib Umar Abdul Aziz. Di situ ada Haji Hasan namanya. Orangnya polos Pak, sederhana. Tapi jangan ditanya tentang ibadah. Salat 5 waktu tidak pernah kecuali di masjid. Salat 5 waktu selalu di masjid. Bahkan terkadang dia masuk masjid belum ada uang ngebang, dia ngebang. Umur sudah 60-an lebih. Polos uangnya. Tak pernah ngurusi hal ihwal uang. Mungkin kalau ada majelis rapat duduk di belakang situ, dia tak pernah ditanya ada pendapat apa Pak Haji Hasan, tak pernah. Dianggap uang biasa. Tapi wallah istiqamah. Zaman Habib masih di Rubat, kita buka majelis, tak pernah absen, selalu hadir di majelis kita. Apa yang beliau dapat di ikhwan? Baru kurang lebih sebulan yang lalu kejadian. Ya kita tidak usah cerita yang zaman-zaman dulu ya, yang sekarang nih yang ada zaman kita. Karena memang kebiasaan beliau itu selalu istiqomah ke masjid, sholat di masjid, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, kadang dari maghrib sampai isya. Ini ada Ustaz Rizki baru datang. Beliau yang meneruskan majelis kami sama Ustaz Alwi. Beliau pun mungkin jadi saksi kalau Haji Hasan ini rajin ke majelis. Apa yang beliau dapatkan ikhwan? Hari terakhir beliau zuhur, sholat zuhur. Itu masjid kebetulan muadzinnya udah ada, jadi beliau yang ngebang beliau sholat zuhur. Badannya sebenarnya kurang sehat, tapi dia tetap ke masjid. Asar badannya tambah kurang sehat, bertambah sakit tuh, tapi tetap ke masjid. Maghrib tambah ada semak badan lagi dia, tapi tetap ke masjid. Salat maghrib berjamaah. Selesai salat maghrib, salat ba'diyah. Setelah salat ba'diyah, disitulah dia diwafatkan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang istiqomah dengan ketaatan, disitulah dia diberikan Allah. Yang gembira, yang bangga bukan cuma dia di hadapan Allah, anak cucunya pun bangga, senang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang seperti ini. Nah sekarang tanyakan diri kita, sekali lagi ikhwan, adik-adik, para remaja, jangan berpikir kamu tuh masih muda. Habib aku kawin lagi belum, umur masih sekian, aku masih kuliah. Ajal itu tidak nunggu selesai kuliah kamu, tidak nunggu kamu punya anak dulu, tidak nunggu kamu kawin dulu. Ya, bahkan baru kemarin berapa hari yang lalu Habib dapat lagi ngobrol sama ada orang, ngenjuk tahu itu nak kesianian, kata ngapo, calon bininya meninggal, 5 hari lagi nak kawin. 5 hari lagi nak kawin, calon bininya meninggal. Ustaz Kamil Barakbah, yang mungkin ikhwan sebagian kenal dengan beliau, pernah cerita sama kami, beliau diundang orang untuk ceramah kawinan. Pas datang ke tempat itu di hari H mau kawinan, nyingok ada bendera hijau, ada pelang tulisan. Yang kok rami-rami itu tenda sudah terbentang, kursi sudah dipasang. Yang kok rami itu memang untuk acara kawinan, ternyata mempelai meninggal dunia, belum sempat akad nikah di hari H itu. Emang kita yang ngatur kematian? Tidak. Kalau boleh kita ngatur kematian, ya Allah kepalangan kawin, kelah dulu dia, panjangkan dulu umur dia. Allah menghendaki itu semua. Mari ya belajar nak istiqomah, nak sabar. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini.